Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita telah sampai kepada al-halatu tsalitsatu, kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga adalah ayatayaqqana thaharatahuma, seorang meyakini sucinya kedua telapak tangannya. Fahadha, maka adapun orang ini la yukrahu, tidak dimakruhkan, ghamsu kafaihi, mencelupkan kedua telapak tangannya fil ina, ke dalam bejana, qabla ghuslihima, sebelum membasuh keduanya. Walakin akan tetapi yustahabbu, disunahkan, ghusluhuma, membasuh kedua telapak tangannya. Wa hadhil halatu, adapun kondisi ini, hiyallati dzakaraha syekh, ini adalah kondisi yang telah disebutkan oleh syekh. Wa ma'khudhuha, adapun tempat pengambilannya kondisi ini adalah annahu al-waridu, bahasanya kondisi ini adalah kondisi yang datang fi sifati wudu'in nabi, di dalam sifat wudunya Nabi SAW, min ghairi ta'arudin, dengan tanpa menyebutkan lisabqi naumin, didahulunya tidur, lisabqi naumin, didahulunya tidur. Wantafatil karohatu, dan hilanglah kemakruhan, li faqtil illatil waridati fil khabar, dan ternafikanlah kemakruhan, li faqtil illati, karena tidak adanya ilat, alasan hukum, al waridati, yang datang, fil khabari, di dalam hadis. Idzil hukmu, karena hukum itu yang turu, itu beredar, ma'al illati, bersama alasan hukum, wujudan, wujudnya, wa adaman, dan tidak adanya. Jadi hukum itu beredar sesuai dengan alasan hukum. Ketika telapak tangan itu ada najisnya, maka makruh mencelupkan telapak tangan tadi ke dalam bejana, yaitu dengan kemakruhan tahrim. Kenapa? Alasannya itu yufsidul ma', itu bisa merusak air. Tetapi ketika seorang yakin bahwasanya telapak tangannya itu suci, maka tidak dimakruhkan dia langsung mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana. Oleh karenanya hukum itu beredar bersama dengan alasan hukum, ada atau tidaknya alasan hukum. Kemudian kesunahan wudu yang selanjutnya adalah wal madmadatu wal istinsyak. Madmadah, kumur-kumur, wal istinsyak, dan istinsyak. Istinsyak ini memasukkan air ke lubang hidung kita. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, biwujubihima, wajibnya keduanya. Jadi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, madmadah dan istinsyak itu hukumnya adalah wajib. Wa hujjatus Syafi'i, dan adapun hujjah yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabdanya Nabi SAW. Kata Nabi, asyrun minas sunnah, 10 yang termasuk daripada kesunahan wudu. Wa'addaha, dan Nabi menyebutkan minha, di antara 10 kesunahan tadi adalah al-madmadata wal istinsyak, yaitu kumur-kumur dan istinsyak. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Summa aslu sunnah, kemudian kesunahan istinsyak dan madmadah itu yahsulu, itu bisa didapatkan bi isalil ma', dengan menyampaikan air, ilal fam, ke mulut, wal anfi, dan ke hidung, sawaun adarahu amla, sama saja apakah seorang tadi memutarkan air atau tidak. Wa hadza huwa rajih, dan ini adalah pendapat yang kuat,
lakin akan tetapi naso telah menetapkan Asy-Syafi'i Imam Syafi'i ala idaratihi filfam atas memutarkan air filfam pada mulut. Wala yushtaratu dan tidak disyaratkan fitahsili sunnah di dalam memperoleh kesunahan ayyamujjalma seorang mengeluarkan air hatta lawib tala'ahu bahkan seandainya seorang menelan air kumur-kumurnya tadi ta'addati sunnah sungguh telah tertunaikanlah sunnah. Jadi di dalam memperoleh kesunahan berkumur itu tidak disyaratkan memuntahkan air keluar, nggak disyaratkan memuntahkan air. Kalaupun seandainya dia menelan air bekas kumur-kumurnya tadi, setelah kumur-kumur dia tidak keluarkan, tetapi dia langsung menelannya, maka sungguh dia telah menunaikan kesunahan. Qala telah mengatakan hu yang demikian itu An-Nawawi Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab di dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa dhahaba jama'atun dan telah berpendapat sekelompok jamaah ila ishtirati majilma kepada disyaratkannya mengeluarkan air fi tahsil sunnah di dalam menghasilkan sunnah. Wa taqdimul madmadah alal istinsyak sartun adapun mendahulukan kumur-kumur atas istinsyak itu adalah syarat. Fitahsili sunnah syarat di dalam memperoleh kesunahan ala rajih menurut pendapat yang rajih. Jadi menurut pendapat yang rajih yang kuat syarat di dalam memperoleh kesunahan itu adalah mendahulukan kumur-kumur atas istinsak. Jadi kumur-kumur dulu baru istinsak. Wakil dan ada yang mengatakan mustahabun. Yang demikian itu adalah disunnahkan. Ada qil yang mengatakan bahwasannya mendahulukan kumur-kumur atas istinsak itu bukan syarat tetapi itu hanya disunnahkan. Far'un ay hadza far'un ini cabang permasalahan. Tustahabbu disunahkan al-mubalaghatu bersengatan fil madmadati di dalam kumur-kumur wal istinsyak dan di dalam istinsyak. Li ghairi shaim bagi selain orang yang berpuasa. Jadi untuk selain orang yang berpuasa, orang yang dalam kondisi tidak puasa, dia ini disunnahkan bersengatan ketika istinsak dan ketika kumur-kumur. Wa amma shaimu adapun orang yang berpuasa, faqil maka ada yang mengatakan yahrumu fi haqqihi. Haram bersengatan tadi fi haqqihi pada haknya orang yang berpuasa. Qala telah mengatakan hu yang demikian itu al-Qadi Abu Thayyib. Wakil dan ada yang mengatakan yukroh bersengatan kumur-kumur dan istinsak bagi orang yang berpuasa itu dimakruhkan. Qala telah mengatakan hu yang demikian itu al-Bandaniji Imam Bandaniji wa ghairuhu dan selainnya. Wakil dan ada yang mengatakan lagi tarkuha mustahabun. Tarkuha meninggalkan mubalaghah itu mustahabun itu disunahkan. Qala telah mengatakan hu yang demikian itu Ibnu Sobagh. Wallahu a'lam. Nah mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.